warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan materi tentang kepuasan kerja. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afifah Rizka Falusiah, yang kedua ada Farisila Mutiara Aris, yang ketiga ada Ferliadi Ramadan, yang keempat ada Novita Ananda, yang kelima saya sendiri Riana Rosmawati, dan yang keenam ada Syajida Mariam. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Menurut Loki tahun 1976 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif yang menyenangkan dirinya. Lalu, Loki juga membedakan kepuasan kerja dari segi moral dan keterlibatan kerja sebagai suatu emosi positif yang akan dilalui oleh karyawannya. Selanjutnya ada teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori ketidaksesuaian. 1. Ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan individu dengan apa yang dia terima dalam kenyataan. Yang kedua, apa pentingnya pekerjaan yang diinginkan oleh individu tersebut. Ciri yang kedua ada model kepuasan bidang. Model Lawler mengatakan bahwa individu akan merasa puas terhadap bidang tertentu dari pekerjaan mereka. Misalnya, hubungan antara rekan kerja, atasan, bawahan, dan atau gaji. Ciri yang ketiga, teori proses bertentangan. Diasumsikan bahwa kondisi emosional yang ekstrim tidak memberikan keselamatan, kepuasan atau ketidakpuasan kerja, menimbulkan mekanisme fisiologis dalam sistem pusat saraf yang membuat aktif emosi yang berlawanan. Selanjutnya ada komponen-komponen kepuasan kerja. Menurut Wagner dan Hallenbeck, disimpulkan bahwa ada 3 komponen penting dalam kepuasan kerja. Yang pertama yaitu nilai-nilai atau values. Memberi batasan bahwa nilai-nilai dipandang dari segi keinginan seseorang, baik disadari maupun tidak. Biasanya berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Mereka membedakan antara nilai-nilai dan kebutuhan. Kebutuhan dikatakan sebagai suatu tujuan yang disyaratkan paling dasar untuk mempertahankan hidup. Sedangkan nilai-nilai di lain sisi dikatakan sebagai suatu kebutuhan pokok yang disyaratkan yang ada di pikiran orang, seperti kebutuhan penghargaan, aktualisasi diri, dan pertumbuhan. Yang kedua ada kepentingan atau importance. Orang tidak hanya membedakan nilai-nilai yang mereka pegang, tetapi kepentingan mereka dalam menempatkan nilai-nilai tersebut. Dan perbedaan-perbedaan tersebut secara krisis yang dapat menentukan tingkat kepuasan kerja mereka. Dan yang ketiga ada persepsi atau perception. Kebutuhan didasarkan pada persepsi individu terhadap situasi saat ini dan nilai-nilai individu. Mengingat bahwa persepsi mungkin bukan merupakan refleksi yang akurat dan lengkap dari suatu realitas yang objektif. Ketika individu tidak mempersepsikan, individu harus melihat bahwa situasi yang sebenarnya untuk dipahami secara reaksi diri. Nah, dari ketiga komponen inilah yang dapat membantu kita untuk mendefinisikan arti kepuasan kerja. Menurut Mullin pada tahun 1993 ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada faktor pribadi, diantaranya ada kepribadian, pendidikan, inteligensi dan kemampuan, usia, status perkawinan, dan orientasi kerja. Yang kedua ada faktor sosial, diantaranya ini berupa hubungan dengan rekan kerja, kelompok kerja dan norma-norma, interaksi antar rekan, dan organisasi informal. Yang ketiga ada faktor budaya, diantaranya ada sikap-sikap yang mendasari, kepercayaan, dan nilai-nilai. Yang keempat ada faktor organisasi, diantaranya sifat dan ukuran, struktur formal, kebijakan-kebijakan personalia dan prosedur, relasi karyawan, sifat dan pekerjaan. Selanjutnya kayak ada teknologi dan organisasi kerja, gaya kepemimpinan, sistem manajemen, dan kondisi kerja. Yang terakhir, yang kelima ada faktor lingkungan, diantaranya ada ekonomi, sosial, teknik, dan pengaruh pemerintah.
Lalu terdapat beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja secara khusus. Yang pertama ada frustasi dan pengasingan. Yang kedua ada ciri-ciri teknologi. Yang ketiga ada kebermaknaan kerja. Yang keempat sifat-sifat supervisi. 5 pekerjaan dan kesejahteraan psikologis. Dan yang terakhir yang keenam ada ketidaksesuaian peran dan konflik peran. Pengaruh utama. Yang pertama ada organisasi kerja dan rencana kerja. Yang kedua ada tugas dan karakteristik pekerjaan. Yang ketiga, konteks organisasi yang lebih luas. Yang keempat, kualitas kehidupan kerja. Yang kelima, unit penelitian kerja. Dan yang keenam, lingkaran kualitas. Selanjutnya ada hubungan kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Berbagai studi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang relatif puas dengan pekerjaannya akan lebih berkomitmen terhadap organisasi, menurut Mathis dan Jackson tahun 2011. Huang dan Hasio tahun 2007 menyatakan adanya hubungan signifikan dan positif antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Karyawan akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi ketika mereka puas dengan pekerjaan, supervisi, gaji, promosi, dan rekan kerja. Harrison dan Hubert tahun 1998. Adapun pengaruh-pengaruh positif dari kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin tinggi komitmen organisasionalnya. Demikian sebaliknya, apabila karyawan merasa tidak puas, maka akan menurunkan komitmen mereka terhadap perusahaan. Menurut Sophia pada tahun 2008 menyatakan bahwa komitmen organisasional merupakan tingkat keyakinan karyawan untuk menerima tujuan organisasi sehingga berkeinginan untuk tetap tinggal dan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Karyawan yang berkomitmen cenderung lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Menurut Pink et al. Pada tahun 2012, berbagai studi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang relatif puas dengan pekerjaannya akan lebih berkomitmen terhadap organisasi. Menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2011, Huang dan Xiao pada tahun 2007 menyatakan adanya hubungan signifikan dan positif antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Karyawan akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi ketika merasa puas dengan pekerjaan, supervisi yang gaji, promosi, dan rekan kerja. Secara keseluruhan, kepuasan kerja merupakan suatu aspek yang penting dalam pekerjaan. Ketidakpuasan kerja yang dimiliki karyawan menyebabkan berbagai masalah yang sama terhadap diri karyawan maupun organisasi tempat ia bekerja.